Pengen nggak kalian bisa jualan di TikTok cuma bikin konten atau nge-live doang bisa hasil miliaran? Gini. Dulu gua tahu ini cuman kayak mimpi. Tapi setelah gua kemarin diundang TikTok ke China dan gua ngeliat, oh ternyata begini toh. Ternyata memang semua tuh bisa disetting, semua tuh bisa disiapin. Tapi settingan yang gue bilang ini bukan disetting lu pura-pura tapi nggak ada duitnya ya. Ini beneran gitu loh. Jadi kayak contoh lu bikin konten, gimana caranya biar laku, gimana caranya biar omsetnya gede, gimana caranya buat kayak gini. Ternyata itu semua ada hitung-hitungannya, ternyata itu semua ada caranya dan gue mau spill sedikit. Tapi sebelum kita bahas detail, nah buat lo yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu dan lo aktifin loncengnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke isinya. Gue mau tanya sama kalian, siapa yang ketika lo bikin konten di TikTok, udah lo post, ya mau lo affiliate kek, mau lo seller kek, tapi boleh dong kasih tau dulu dong, lo affiliate apa seller, tulis di komen ya, biar gue tahu dan misalnya lo butuhnya kayak gimana lagi, biar gue bisa bikin konten yang sesuai buat kalian. Ketika kita bikin Keranjang Kuning, yang kejadian adalah kontennya anyep. Jadi kayak kalau konten biasa tuh gimana ya, konten biasa lu kayak bisa dapat view 2000, 3000 gitu kan. Keranjang Kuning ya berapa ratus, 200 kayak nggak niat banget sih gitu. Mau bikin konten banyak jadi males gitu kan. Atau udah bikin tim capek-capek, wah timnya udah gede, kontennya udah keren, udah bagus, tapi segitu-segitu aja kan. Gua tahu kalian pasti ngalamin gitu ya. Dan biasanya jawaban orang ketika lihat kayak gini adalah, itu pasti karena konten kalian kurang bagus. Nah masalahnya adalah kita yang jadi seller, bentar lu bilang konten gua kurang bagus, terus gua harus kayak gimana? Emang harus sebagus apa? Coba lu tunjukin, bisa nggak? Kan suka ada, malah ada yang klaim, wah ini gua kalau dikasih tau sama gua pasti FYP terus nih, FYP spesialis, dan lu ketika praktekin, kagak. Karena emang gak ada FYP spesialis sih ternyata kalau di luar. Jadi gimana caranya? Yuk kita bahas ya. Jadi caranya gini, sebenarnya yang perlu kalian sadar adalah ketika kita bikin konten di TikTok, gua mau kasih tau brief konsepnya dulu ya. TikTok itu jadi dia itu satu perusahaan yang dibagi jadi dua divisi. Jadi kayak dua perusahaan gede. Satu TikTok as a content, kedua TikTok sebagai keranjang kuning atau TikTok as a commerce. Dan dua-dua ini punya kepentingan yang beda, agendanya beda. Jadi kayak, dan lagi digalakin sama TikTok adalah TikTok commerce gitu ya. Dan ketika lo bikin konten di keranjang kuning, konten keranjang kuning itu di awal pasti lebih anyep. Kenapa? Karena di QC-nya 2 kali. Jadi biar kalian ngerti dulu nih. Kalau lo konten TikTok biasa, begitu lo post di QC sama algoritma TikTok, dicek kontennya layak nggak? Layak, di-boost terus, konten view-nya banyak. Nah, ketika di keranjang kuning, di QC dulu sama si algoritma TikTok. Udah dicek, sebelum di-post nggak langsung, di QC lagi sama si orang commerce, algoritma commerce. Turun dulu, baru nanti bisa naik. Dan kedua adalah konten keranjang kuning tidak akan dipromosikan ke bocil. Yang mana di Indonesia, bocilnya lumayan banyak. Jadi wajar view-nya lebih turun. Nah, tapi terus gimana caranya biar kontennya rame gitu ya? Nah, buat rame, ternyata yang perlu kalian sadar adalah setiap konten itu ada life cycle-nya. Life cycle-nya itu kayak gimana sih? Nah, jadi gini, konsepnya adalah kalau yang dari mereka data-data yang di TikTok alami adalah setiap satu konten yang kita post itu ada life cycle-nya. Dimana di awal post pasti view-nya bakal naik, tapi ada puncak dan dia bakal turun. Nah, biasanya satu konten itu umurnya cuma 7 hari. Jadi maksudnya kayak gimana nih? Nah, kalau 7 hari, jadi kayak lu bayangin lu bikin post hari ini, itu kalian baru bisa lihat ini performnya gimana seminggu ke depan. Ketika seminggu itu ketahuan, tinggal view-nya berapa? Dapat 1000, dapat 2000, dapat 3000, 5000, 10000, atau seperti apa. Nah, konten organik sebagus-bagusnya konten yang kalian bikin, kalau nggak, kalau nggak viral-viral amat, atau mungkin kalau nggak ngajak ribut orang, kalau nggak kontroversi, gitu kan, atau nggak menjual banget gitu ya, biasanya setelah 7 hari bakal turun. View-nya bakal turun, dan ini ya udah, kalian harus bikin baru lagi. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita mau jualan untung banyak, kan pengennya tuh konten itu umurnya panjang, apalagi konten-konten yang menjual, bener nggak? Nah, kalau konten yang dapat sih penjualan gitu kan. Nah, kalau konten kalian sama TikTok nggak dinilai bagus-bagus amat, setelah 7 hari biasanya bakal turun. Nah, yang jadi masalah, kita susah bikin yang bener-bener bagus, oke, sempurna. Kenapa? Karena video kalian sesempurna apapun ketika kita bikin, kan nama TikTok di biasanya orangnya beda-beda ya. Nanti di orang jenis tertentu oke, tapi nggak oke. Jadi udah di video ini dapat view-nya, tapi nggak ada penjualan. Dan commerce itu ngelihat ada sales nggak? Oh, salesnya dikit, ya udah, gue naikin lagi yang lain, gue naikin lagi yang lain, gue naikin lagi yang lain. Yang artinya kesempatan kita buat dapat FYP yang menjual mungkin kayak cuman 1%. Bahkan bisa kurang. Nah, gimana caranya nih? Ya seperti yang gue bahas tadi, lu supaya omsetnya gede. Nah, kalian perlu mainin yang namanya iklan.
Nah, gue tahu nih ketika ngomongin pasti, kalau gitu harus keluar duit tuh. Bentar. Satu hal yang gue pelajari ketika gue di China adalah mereka selalu bilang biaya mendapatkan traffic, biaya mendapatkan akuisisi penjualan makin lama makin tinggi. Jadi kalau misalnya kalian sekarang masih murah, hajar. Bahkan mereka tuh ngasih penelitian kayak 2021 segini, 2022 segini, makin lama tuh bakal makin mahal. Itu yang udah kejadian di Douyin, China. Indonesia gimana? Sebenarnya kita kan ketinggalan. Jadi kalau mereka udah mahal, kita masih murah. Kabar baik. Nah, terus gimana? Nah, yang perlu dibikin adalah konten tersebut bisa ngasilin ROAS yang optimal. ROAS optimal berapa sih? ROAS optimal gini. Sekarang gue bilang sama kalian gini. Contoh, kalian bayar iklan, tapi dapat ROAS 15 kali. Untung apa rugi? Coba deh lu hitung. Kalau menurut gue sih harusnya untung-untung aja ya. Jadi kayak duit gue 1 juta, jadi 15 juta. Enak dong. Duit gue 10 juta, jadi 150 juta. Duit gue segini, jadi segini. Itu udah kayak mesin pengganda uang bukan sih? Ya kan udah kayak, wow, asik banget nih gitu. Terus gimana cara mainnya? Nah, cara mainnya sebenarnya gue kasih spill dikit ya. Cara mainnya simpel. Ketika ini gue praktekin juga di tim gue. Jadi kayak ketika kita bikin konten, misalkan bikin konten berapa banyak sehari? Sebenarnya konten bagusnya sebanyak-banyaknya. Makin banyak makin bagus. Cuman gue tahu capek. Bener nggak? Makanya sebenarnya TikTok sendiri lagi banyak bikin program. Nanti kayak ada program remix, program apa. Lu tungguin aja deh. Sekarang lu nonton video gue masih belum connect, nanti lu bakal connect yang gue ngomong. Gitu kan, karena kayak gue tahu duluan. Nah, si program-program itu, jadi ketika kalian bikin post, nah, kalian lihat, dalam 7 hari, ada nggak konten-konten yang jauh lebih perform? Konten-konten ini ngasilin penjualan nggak? Kalau ada, artinya kalian punya bahan bagus yang itu langsung di ads. Nah, tapi ads-nya kayak gimana? Apakah cuman pakai promote? Nah, kalau lu pakai promote, gua jamin bakal boncos. Jadi, jangan pakai promote, tapi pakailah TikTok Ads Manager. Dan di TikTok Ads Manager sendiri, kalian cari objektifnya yang penjualan. Buat kalian yang nggak ngerti tentang iklan TikTok, gua punya video khusus tentang iklan TikTok, lu bisa lihat di sini. Lu tonton videonya. Nah, dari sini, biasanya nih, nanti kalian tuh bakal nemu hasil yang bagus-bagus. Dan gue cobain juga sih, setelah gue pulang dari China, jujur ini gue praktekin duluan sebelum gue bikin kontennya. Dan hasilnya, kalau menurut gue sih, prospeknya jadi murah banget. Gitu, dapetin hasil yang oke banget. Secara ROAS juga jauh lebih tinggi gitu. Tapi ini juga ada umurnya. Tadi kan seminggu gue bilang jelek ya. Nah, umurnya berapa lama? Tergantung dari produk atau penawaran yang kalian buat. Bisa 2 minggu, bisa sebulan, bisa 3 bulan gitu kan. Nah, tapi itu hasilnya jauh lebih bagus daripada biasanya. Nah, buat kalian nih yang pengen TikTok Shop-nya makin rame, kalian juga bisa kerja sama-sama kita buat bikin produk kalian bener-bener winning. Buat lo yang mau, coba lo tulis di komen mau gitu ya. Lo bisa konsultasi sama tim gua. Nah, lo lihat deh, ketika lo pakai strategi ini, gua jamin omset lo pasti lebih gacor.